satu adalah masalah fisik, ya. Jadi sangat rentan sekali. Ustadz kemarin ketemu dengan seorang anak, dia usianya baru 13 tahun, dia sudah terjadi kanker otak stadium 4, ya. Kemudian ada yang kanker usus, dan ini bukan terjadi pada orang-orang yang di luar, tetapi ada di dalam lingkungan kita. Berarti ini persoalan yang sangat luar biasa. Bukan masalah kita sehat dan tidak sehat, tetapi bagaimana mempola hidup kita agar betul ini pendidikan itu menjamin dan menyelesaikan masalah yang pertama ini. Jadi lamun santri ririwit mau diajar sakitukannya, diajar sapoe gering na 5 poe. Ya, bagaimana itu bakal masuk pelajaran ya? Kenapa? Karena kan banyaknya sakit gitu kan. Lamun teu gering aratel, lamun teu aratel gegetret. Gitu jeung kitu we. Kenapa? Karena ini adalah persoalan sampai ini menurut informasi ini Wuhan ini Bu, Wuhan ini adalah satu daerah yang dia melahirkan para pakar-pakar TCM, traditional Chinese medicine. Dia meracik hebat obat, tetapi di luar dugaan ternyata virus masuk dan ternyata sulit dipecahkan. Artinya apa? Tidak bisa dipecahkan oleh para ahli. Ini adalah masalah persoalan yang berkaitan dengan fisik kita. Di samping penyakit-penyakit yang emang sudah araraneh ngarana, baheula mah penyakitna ge ararenteng. Palingnya budak, palingnya Bu santri kapungkur naon, kolera, tipes, ayeuna mah araraneh penyakitna ge. Nyeri tuur jadi osteoporosis, jangar jadi vertigo jeung migrain. Pada eta teh jangar eta teh. Sebetulnya mah nang kusabab penyakitna ngaranna jadi keren modern, jadi ngaran penyakitna ge modern ayeuna mah. Jangar, vertigo, migrain. Kalau migrain nyeri sirah sabelah, lamun vertigo nyeri sirah kabehanana. Mending nu mana? Kan? Ya, dua-duanya juga enggak bagus. Tetapi apa? Tapi ini modern, otomatis nanti apa? Kemodernan seseorang itu akan menambah masalah yang semakin rumit. Makanya dalam sebuah penelitian, lamun jama leuwih pinter bakal loba masalah sakitu, lamun jama belet mah loba masalah. Sogra nu bodoh da mah loba masalah, tapi nu pinter mah bakal loba masalah. Ya, nu pinter mah lalawurang ke, masalahnya bakal terus bertumpuk. Kenapa? Karena dia pinter. Tapi lamun belet moal aya. Mending belet mending pinter. Tuh kan gitunya. Saya Ustaz punya temen, wah pinter ya di SD kene, ranking wae nepikeun ka dokter ayeuna, dan ternyata dia tidur jam 2, jam 3. Kenapa? Karena banyak yang nanya. Satu lagi temen, dia belet budakna ti kelas 1 nepikeun ka dugikeun ka tamat sakola, boga ranking eta mah. Jeung belet busiat wae deh. Dugi kayeuna belet eta teh rencangan teh nya. Coba tidurnya jam berapa? Tidurnya jam 7, jam 8 geus tibra, gugah jam 4:30. Nu pinter mah tinggal hudang sare jam 3:30, hudang jam 3:30. Hese rek sarena teh. Dan loba nu nanyakeun seunana pinter teuing tuh gitunya. Ari nu belet sadek nanyakeun nya. Nu belet mah boborahi nu nanyakeun manehna ge teh apa saha. Ya, jadi suaminya S3, istrinya S2. Wah, rek sare wae parabut doa. Cek pamaji cek salakina teh doa nu sahih mah Allahumma aslamtu. Cek pamajikanna lain bismika. Oh, parabut doa Bu. Daduanana paralinter. Ieu riwayatnya jalurnya Salman, nu ieu Abu Hurairah. Rek sare eta parabut sanad. Ya, tapi nu belet kumaha da teh apal doana ge sarare we langsung. Nah, jadi sebenarnya mah dipikir-pikir asa nikmat jadi nu. Tapi maksudnya orang yang tidak memiliki ilmu pendidikan itu tidak akan memiliki darjah. Artinya ada tidak peningkatan penilaian hidupnya tidak akan berubah. Makanya emang dibutuhkan sekali pendidikan itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan. Tetapi persoalan yang harus dipecahkan adalah satu adalah apa? Persoalan fisik. Persoalan fisik. Di samping ternyata modern ini mengakibatkan nama-nama anak juga jadi modern. Baheula mangaran budak Bu ararenteng. Nepikeun ka rizqina ge babari. Ngaran budak baheula mah 2 huruf. I, u, e, o, o. 3 huruf aas, iis, uus, ucu. 3 tinggalnya babari ngapalkeunana ge moal hese. Kenapa? Tapi pan mampatupun apa? Di samping itu ternyata mereka juga tidak kesulitan. Tapi begitu nama sekarang modern, liar ngaran budak ayeuna. Sakapeung indung nawe pohon ngaran budakna.
Sangaran ibu murang kali duka sana poho deui sana. Sangaranna Ezekiel. Wah, Ezekiel. Tinggalinnya. Ngaran budak ayeuna Ezekiel. N2Sel. Mak sangaran nih yang sarang saha ngaran eta teh incu teh dukasna da well kitu tuh. Budak nya di kampung ngaranna Robert, bapana Koko. Dunga poe pasea bapana jeung Koko budakna Robert. Lain teu meunang eta ku modern teh, tapi kedah harus sesuai ya. Kenapa? Inilah kesesuaian modern, tidak boleh kita tidak boleh mengikuti tanpa arus yang jelas. Persoalan yang kedua adalah apa? Persoalan masalah batin. Ini juga sulit dipecahkan. Kenapa? Terjadinya orang-orang yang depresi, munculnya orang-orang yang stres, munculnya anak-anak yang dia itu dekadensi moral, ya. Dan banyak ditemukan kasus-kasus kemudian dia hamil di luar nikah, anak-anak yang narkoba. Ini itu masalah batin. Kemarin ada anak yang dua, ibu, ini saya tekankan ini ada informasi bagus ini. Ada dua anak, yang satu yang satu kuliah IPK-nya 3,9, pinter dia anak. Yang satu lagi SMA, dia itu ranking pertama semuanya, dua-duanya pinter dia. Dia bunuh diri karena apa? Karena ibunya meninggal dunia. Jadi ibunya meninggal dunia, dia bikin surat dua-duanya. Saya tidak bisa hidup tanpa mama, maka aku akan susul mama ke surga. Berarti anak ini adalah dia IQ-nya bagus, tetapi dia mentalnya jelek. Mau itu yang kita bangun, nggak boleh. Santri dan santriwan, Anda harus membangun mental. Pinter manuturkeun sakitu we. Baheula lagi ustad teu pinter-pinter teuing. Nya, teu pinter-pinter teuing, ranking tiba heula 12, 13, sakitu stabil. Ya sakit itu stabil ya. Tajong hiji tinggal tilu, tajong tilu tinggal hiji gitu Bu. Eta teh stabil sakit itu teh. Tapi dari dulu tidak pernah berpikir apakah saya akan pintar atau tidak. Namun sababna da pinter manuturkeun. Yang penting kita bisa mengalahkan satu kemalasan. Kalau orang malas pinter pun tidak akan pinter. Kalau orang dia itu rajin, bodoh pun dia akan pinter. Dan ini ternyata tidak menjamin. Tak budak IPK-na 3,8 bunuh diri. Walaupun sebetulnya di Indonesia itu paling Bu? Paling ringan orang bunuh diri. Indonesia itu kan negara paling santai sedunia. Moal aya di Indonesia mah sarantai pokokna mah. Nya, keur ngaji we bisa sare sakitu we. Diajar bisa sare ka zaman unggal pelajaran, aben we ka toilet. Ya, kenapa? Karena kita nggak, kalau negara lain Bu belajar baru 15 menit dia duduk kemudian bergerak, itu sama gurunya udah dilarang, nggak boleh kamu bergerak begitu, nggak boleh duduk. Wah itu Bu, di urang mah bebas. Haben we ka WC diajar teh, pelajaran kerek hiji ka WC nangis 8 kali. Cek guruna teh loba ka WC ieu macana, mata disebut lagi santri toilet. Ya, tapi bagaimana Bu? Ini moral, ini mental yang harus dibangun oleh kita. Mental yang bagus, insya Allah nanti apapun nanti Anda mau ranking berapapun nanti akan berhasil dan akan sukses suatu saat. Kenapa? Yang penting mentalnya udah kuat dulu. Kalau mentalnya lemah gak bisa. Da pinter mah ku nuturkeun lah. Sok cek ustad ge pinter mah nuturkeun. Aya anu ti SD pinter ranking wae, begitu kuliah ternyata dia tidak bagus. Ada yang dari sininya belak Bu, tapi kadituna jadi alus, husnul khotimah. Aya nu belak tidak nepikeun ka terus, belak we terus. Ya. Tetapi ini adalah apa? Ini mental bloknya yang harus dibangun. Ada 3 yang menguatkan mental seseorang. Yang pertama adalah power. Ya. Kita harus memiliki power kalau mentalnya bagus. Kenapa? Karena kita tidak perlu makanya maaf nih, kalau ada seorang yang pendiam itu lama-lama kan dia bisa stres. Dia harus eksplorasi jiwa supaya mentalnya keluar gitu kan. Maknya titah nyarita di hareup mualimin kudu geus pinter nyarita di hareup. Dititah di hareup geura kiihna 8 kali. Haben we kiih geura naon asunan ieu ngadeg-deg lu haben ngadeg-deg teh begitu dina panggung ngadeg-deg ka zaman teu ngadeg-deg berarti kudu ceramahna di zaman. Ya, kenapa? Karena satu yang membuat mental kuat yang pertama adalah yang harus dibangun oleh kita adalah apa? Power. Kita harus memiliki power. Lihat aja orang yang memiliki power biasanya dia akan memiliki daya saing yang kuat. Ya,
Dia tidak perlu malu dalam melakukan aktivitas apapun. Yang kedua adalah apa? Kompetensi. Apa kompetensi? Tidak perlu kita ingin sama dengan yang lain. Yang penting Anda punya kompetensi walaupun kecil, itu tingkatkan, kata Nabi. Cek Nabi, lamun jalma yang sukses, kompetensi Anda yang kecil, kemudian Anda lakukan itu, angkat dengan bagus. Itu insya Allah. Kalau bahasa Ustadz begini ya, bahasa simpelnya begini Bu. Bu ya, ini ada. Kalau Anda di rapotnya nilai yang 9-nya mana, itulah kompetensi Anda. Itu yang Anda harus bikin terbang. Kenapa? Karena yang merahnya nggak perlu dilesin, nggak perlu. Bahasa Inggris dan opat tong dileskeun. Asna ieu les bahasa Inggris naon ten opat, keun bae antep justru belet didinya. Berarti Anda lemah di bahasa Inggris, Anda lemah di mana? Di bahasa, di matematika, Anda lemah di biologi. Ternyata usul fikih Anda 9, ta eta leskeun sakitu. Lamun hayang hiber nu eta dileskeunna. Tong tibalik anu beureum dileskeun, jadi engke ruksak urangna. Ya, kumaha lamun beureum kabehanana? Sok rapot beureum kabehanana rek kumaha lesna? Ya, makanya ambil yang 9-nya, ambil yang bagusnya, ambil itu yang Anda pelatu. Itu yang disebut dengan kompetensi. Maka kita mentalnya akan kuat. Ya, jangan kemana-mana, Ibu, Pak. Gini ini santri, jangan itu aja. Mata di Inggris mah tarales barudak di Inggris mah tarales bahasa Inggris di Inggris mah 4 tahun 5 tahun telah lancar ya. Nah, jadi kompetensi inilah adalah nilai yang terbaik dari yang ada di rapot kita, bukan nilai yang terendah. Jadi itu nggak perlu ingin sama dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah apa? Habit. Nah, ini yang akan membuat orang akan muncul mentalnya kuat. Nanti santri, santriwan, santriwati lakukan 3 ini. Habit. Kita habit di mana? Bergaul dengan siapa? Itu akan mempengaruhi mental. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bikin kita drop, ya kita drop. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memberikan motivasi, juga itu akan bagus. Ada 3 yang membuat mental orang kuat. 1 adalah power, yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah habit. Habit inilah nanti diramu dalam sebuah konsep Islam. Itulah yang disebut dengan summas tasqabu tatanazzalu alaihil malaikat. Nanti dia akan diramu dalam sebuah keistiqomahan. Jadi itu harus continue istiqomah yang 3 itu. Insya Allah mentalnya akan kuat ya. Nanti diundang dimanapun akan siap. Masalah apapun yang dihadapi akan siap. Jadi kalau nanti ibu Anda meninggal, bapak Anda meninggal, Anda tidak perlu ingin meninggal sama. Biarkan mereka ya lancar menjawab pertanyaan malaikat. Tapi kalau Anda meninggal, komo ima gerak diputuskan ku kabogoh ngagoler 2 minggu kos eueuh di awewe. Padahal dalam semua teori ilmu jiwa, kalau Anda diputusin 1 laki-laki, itu sudah ngantri 8 laki-laki deh. 8 laki-laki ngantri itu. Kalau Anda diputusin 1 perempuan, ngantri 8 perempuan. Ngalalantri we duka barogoreun mah. Iya. Yang penting ngantri dulu kan, begitu. Tapi orang karek dikitukan ya, tidak ada yang lain kecuali engkau. Ya. Ya. Ini mental yang sebetulnya apa yang tidak bagus gitu kan. Udah biarkan aja. Kenapa? Oh, berarti Anda bukan jodoh kami. Anda bukan jodoh kami. Berarti Allah akan kasih jodoh yang terbaik. Kenapa tidak seperti itu? Ya. Kenapa? Biarkan nanti. Biarkan orang bersaing mencari kita. Jangan kita bersaing mencari orang. Itulah teorinya. Ya. Wah, kumaha batur parabut ka urang. Naon deh parabut naon deh. Daripada kita berpikir seperti itu. Oke, 3 ini catat oleh semuanya. Insya Allah mental kita akan bagus semuanya. Kita masuk dulu materi yang ini. Oke. Ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Nih ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik mir rabbik. Nah itu. Jadi kita akan mencoba mempola. Kenapa? Karena dalam otak manusia itu ada 4 nanti ya, usah jelaskan. Yang pertama adalah apa? Sidik, kedua amanah, kemudian patonah, tablik. Nah gitu. Makanya Rasulullah itu sifatnya 4. Sidik, amanah,
patonah, tablik. Dan itu adalah bagian 4 otak manusia. 4 otak manusia itu ada 4. Adalah kanan atau kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Dan Rasul semua bagian otaknya kumplit. Karena yang kiri atas itu namanya amanah, atau sidik, yang kiri bawah itu namanya amanah, yang kanan atas itu namanya patonah, dan yang kanan bawah itu adalah tablik. Kita minimal 1 saja memiliki itu udah hebat. Makanya oleh Rasul, para sahabat, ada Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq orangnya kiri atas. Kemudian Umar bin Khattab kiri bawah. Kemudian Utsman bin Affan patonah, dia kanan atas. Dan Ali bin Abi Thalib tablik. Makanya itu disebut Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Karena 4 sahabat ini itu mewakili 4 komposisi otak Nabi. Begitu Rasul meninggal, udah siap orang-orangnya seperti itu. Inilah yang hebat, Bu, meregenerasi manusia. Maaf ya, saya juga lagi belajar bagaimana mencetak anak untuk minimal tidak sama juga seimbang dalam memperbaiki otaknya. Ini ada bahasa ini. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaik mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Oke, kita perbaiki. Nah, ini masalahnya. Ya. Kenapa? Karena ada kerusakan otak permanen di anak-anak muda ini. Kalau ini sudah ini. Kenapa? Karena otak kita ini ternyata satu hari 60.000 informasi input masuk ke memori kita. Tiap hari itu. Yang kita baca, kita dengar, kita lihat 60.000. Dan di luar dugaan ternyata 12.000 yang positif dan 48.000 yang negatif. Makanya maaf ya, kalau orang diajak negatif itu mudah, kalau orang diajak positif itu susah. Kenapa? Karena input yang masuk ke otak kita itu sudah langsung dipisah oleh otak kita. Ternyata kanu goreng mah babari. Jadi Bu, kalau Pak ini ya, kalau orang diajak untuk sesuatu yang jelek itu gampang sekali gitu aja. Ya. Tetapi kalau diajak kebaikan, itu luar biasa. Susahnya luar biasa. Ya, diajak ngaji, diajak thalabul ilmi, diajak tahajud, diajak baca Quran itu tidak mudah. Makanya alhamdulillah, kenapa kita dimasukkan lembaga untuk mendekatkan supaya yang 12.000 ini itu diraih oleh kita semuanya. Kenapa? Karena di luar lingkungan kita, mungkin ini ada kesulitan kita memahami bagaimana mencerna informasi yang setiap hari kita baca HP, kita baca internet, kita dengar HP, kita baca, itu luar biasa. Kurang-kurang nama capek Bu otak kurang. Asli, ya. Capek otak kita. Ini kalau tidak dipahami akan terjadi kerusakan otak permanen. Itu yang disebut dengan apa? Brain mismanagement. Jadi otak permanennya rusak sekali. Penyebabnya 4. Ya. Penyebabnya 4. Oke, ini harus dipush dari sekarang ya, harus dipush. Alhamdulillah. Nah, santri-santri yang hadir pada saat ini, alhamdulillah bisa bertemu dan saya akan gambarkan. Ini sebuah disertasi dari seorang dokter yang meneliti ternyata ada kerusakan otak permanen di neuroscience, teknologi otak. Di luar dugaan ternyata ini yang ada di kita semuanya. Pertama, pornografi. Pornografi itu menempati peringkat pertama akan menyebabkan kerusakan otak permanen. Makanya orang yang nonton pornografi itu ngahulang, Bu. Ngahulang, hulang-hulang gitu. Makanya kata Nabi, ya marus syabab, man istata'a minkumul ba'ats. Kalau Anda sudah mampu, kawin aja. Kenapa? Supaya otak Anda tidak rusak. Betul kan? 5 sel otak langsung itu rusak di kita. Kalau dia pornografi. Ustadz nggak akan panjang-panjang itu nerang ini. Pokoknya kalau emang merasa sudah dewasa, ya masyarakat syabab. Udah, kawin aja. Kalau udah siap. Ustadz abdi ada diajar kene, kan baik ke diajar rumah tangga. Abdi tegaduh damal, kan baik ke urus pamajikan. Sok, pamajikan urus digawe eta ge. Dipada diurus ku batur mah mayar. Tah ku urang urus. Manian ngapoe, main tah. Sok di manian ku batur mah kan da mahalnya. Di salon sabaraha sok. Tapi ketika kita urus sendiri, kita perawat sendiri, itu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, ya maros syabab, sibabul yaum apa?
Itu. Makanya kenapa bahasanya? Karena kuncinya di laki-laki bukan di perempuan. Perempuan itu objek, laki-laki itu subjek. Jadi yang harus dikhawatirkan adalah punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan nggak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena anak perempuan tidak akan merespon kecuali laki-lakinya yang dia tuh responsibility-nya hebat. Kalau tidak ada, ya dia diem aja. Kenapa? Perempuan kan tidak bisa menarik. Karena apa? Alat kelamin laki-laki testos namanya. Alat kelamin perempuan namanya eksotis. Dia cenderung di dalam, kalau laki-laki di luar. Betul kan? Yang bahaya itu laki-laki. Cuman kita seneni bahayanya, senang boga budak awewe lain tah budak lalaki bu nu bahaya mah. Ya. Alhamdulillah antum semua bukan virus. Tetapi antum semua adalah apa? Nanti akan menerjemahkan bagaimana otak Nabi untuk diterangkan kepada pemuda-pemuda yang lainnya. Ya, kenapa? Kalau ditanya, "Ustaz, saya hijrah." Anda sudah hijrah dari awal, begitu aja. Ya, kuncinya di sana. Itu, Bu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah yang membuat brand mismanagement. Yang kedua selain pornografi, yang kedua adalah dia itu dimarahi dan memarahi. Itu bisa rusak otak permanen. Iya, santri itu harus disayangi, harus dilembutkan, nggak boleh dimarahi dan memarahi. Ya, nanti ketika ibu Anda marah, bapak Anda marah, mungkin itu bukan karena dia marah, tapi itu jadikan sebuah proses pembelajaran. Dan marah dimarahi beda, Bu. Pemarah itu beda. Nah, kalau Anda menyebut dia sedang marah, bukan. Ibu Anda sayang pada Anda, bapak Anda sayang pada Anda. Tetapi tong disentakan budak karunya, engke otaknya bisa koslet. Mata anu disentakan ngahulang we kieu, teh koslet. Paham? Ya. Ini yang kedua. Ini kerusakan otak permanen. Yang kedua adalah itu. Yang ketiga adalah apa? Narkoba. Ini narkoba. Tahan ini ya. Nih maaf nih. Kenapa? Ketika Anda sudah masuk ke area ini, itu berat itu. Itu berat. Kenapa? Otak Anda akan rusak permanen. Ya. Makanya lihat ya, orang yang mabuk itu langsung ngaco. Naon sabenerna karena otak. Sanes kahanap, Bu, mabuk bakal luhur. Orang yang minum narkoba kenapa ngaco? Karena keluhar ke atas dia. Langsung otaknya dia rusak. Darinya apa? Gitu nah. Ngaco ngobrol aku makah di tuka dia. Nah, itu tahan. Dan yang keempat adalah apa? Ternyata yang di luar dugaan kita adalah apa? Penyedap. Nah, itu. Itu membuat lapisan-lapisan otak-otak kita bisa rusak. Ya. Ustadz, adakah yang untuk membuat ini menjadi bagus kembali? Ada. Kenapa? Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada solusi. Apa? Berarti nanti pola pendidikan, Bu, harus menghantam itu semuanya. Jadi Anda ketika belajar di pesantren, ketika Anda belajar dimanapun, maka yang 4 ini Anda harus kontrol. Kenapa? Yang tadi penyedap untuk kesehatan. Kenapa narkoba? Untuk ini. Kenapa kemudian pornografi? Ke otak juga. Ini semuanya ke otak. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, karena kita sudah tidak ada semangat Allahu Akbar. Itu yang pertama. Semangat Allahu Akbar teh kumaha? FSMR. Lamun aya masalah jo, murungkut, aya masalah murungkut gitu kan. Kita harus ada semangat Allahu Akbar. Kenapa? Allahu Akbar itu adalah semangat yang tidak pernah ada di agama-agama yang lain, yang menelurkan manusia-manusia yang kuat. Allahu Akbar gitu, Bu. Artinya apa? Semangat hidup sudah tidak ada, spirit hidup sudah tidak ada. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, apa, Bu? Malas. Itu malas membuat permanen juga itu. Makanya kita harus rajin. Ya. Satu hari minimal harus berapa buku yang dibaca? Satu hari. Ya. Satu hari. Sekarang satu hari terbit 100.000 buku baru. Itu satu hari itu. 100.000 buku baru per hari itu terbit itu. Berarti kalau kita baca buku satu hari minimal 1, itu bagus otak kita, Bu. Ya. Bagus otak kita. Kemudian yang ketiga. Ya, yang membuat otak itu akan mereview atau apa? Back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Ternyata membaca Quran, menerjemahkan Al-Quran itu akan memperbaiki sel-sel otak kita. Dan yang keempat adalah antakuda khulatuh sholihin, bergaulah dengan orang-orang soleh. Oke, 4 ini akan menjadi sebuah standar dalam pola
Pendidikan untuk membuat kita menjadi kuat di otak kita. Ini amanah, ini patonah, ini tabligh. Nah, sini. Jadi Rasul ini lengkap pendidikannya. Membangun kesidikan, membangun keamanahan, membangun kepatonahan, membangun ketabligan. Nah, yang ini adalah Abu Bakar. Kalau yang ini adalah Umar. Kalau yang ini adalah Utsman. Kalau yang ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa? Abu Bakar sidik. Umar adalah sahabat yang amanah. Utsman adalah sahabat yang patonah. Dan Ali adalah tabligh. Kenapa? Karena 4 ini oleh Rasul sudah disiapkan. Maka santri dan santriwan, pendidikan itu akan kuat apabila mempola. Biarkan satu kelas tidak semuanya komplit. Siapa yang sidik, siapa yang amanah, siapa yang patonah, siapa yang tabligh. Ustadz ambil contoh satu. Kalau orang sidik, jujur. Sidik itu kan jujur ya. Dia lebih ataupun apa, manajerial ataupun apa, dia bagus itu Pak. Orang jujur itu nikmatmu. Dan Abu Bakar itu kenapa disebut Abu Bakar Siddiq? Karena hidupnya tenang, karena dia jujur, segala terbuka. Seorang pendidik atau seorang santri itu kalau dia jujur enak, santai gitu kan, nikmat. Kalau mau ada sesuatu dia jujur, enak sekali. Tapi kalau tidak jujur, nih otak yang bagian ini nggak akan bagus ini. Kemudian yang kedua adalah apa? Umar, dia amanah. Kenapa? Umar ini kan ahli manajerial. Dia mengurus BMT, dia mengurus apa? Kenapa? Karena beliau adalah ini, amanah. Dan patonah, strategis. Siapa? Itu adalah atau Utsman. Utsman itu ahli strategi, Bu. Dia bagus sekali itu. Strategi apapun, mau perang apa, Utsman itu bagus. Dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang komunikatif. Dia orangnya tabligh, dia orangnya komunikatif. Inilah yang disebut 90% keberhasilan seseorang itu bukan dari keahlian, tetapi 90% ataupun seseorang itu akan berhasil dari soft skill, bukan dari hard skillnya. Dari mana? Komunikasi yang 4 ini, Bu. Nah, seperti itu. Dah? Nah, jadi iya itu akan berhasil. Silakan. Tangannya diginikan. Tangannya diginikan. Semuanya. Untuk mengetahui apakah kita masih ada otak atau tidak. Ya, ada otak kan atau napi acan ya. Oke, ginikan semua. Udah ya. Jempol kiri di atas jempol kanan tidak boleh dirubah. Demikian pula jempol kanan di atas jempol kiri tidak boleh dirubah. Itulah otak Anda. Ya. Siapa yang jempol kirinya di atas jempol kanan? Jempol kiri di atas jempol kanan. Ya. Jadi begitu diginikan udah langsung gini. Entong dirobah mau raos. Nggak akan enak. Siapa yang jempol kiri di atas jempol kanan? Ya. Oke, satu ya. Banyak juga ya. Banyak juga ya. Siapa yang jempol kanan di atas jempol kiri? Lebih lowa. Ya. Oke, ya. Paham ya? Yang dia jempol kanannya di atas atau jempol kirinya di atas jempol kanan. Jempol kirinya di atas jempol kanan. Dia dominan ini. Dia kecenderungan ke sini, lebih kuat. Siapa yang dia jempol kanannya di atas jempol kiri, maka dia ke sini. Dah ya Bu ya, itu udah bisa dipahami itu segitu, ya. Berarti Anda kalau di sini berarti dia apa? Dia tipe belajar otak kanan. Kalau dia di sini dia tipe belajar otak kiri. Ya. Ustaz abdi mah hese di kieu-kieu. Di kieu-kieu angerosna kieu wae otakan. Ya, pada saat sudah menemukan jalur yang ini, oke, yang otak kiri berarti Anda yang kiri di atas kanan berarti Anda dominan otak kanan. Yang kanan di atas kiri berarti dominan otak kiri. Itu tinggal kelihatan aja di sini. Berarti mana yang akan ada? Betul kan? Pangian abdi sok ngabohong wae. Oh, berarti otak kanan. Dan ngabohong pakai otak kanan, Bu. Kenapa? Karena dia kan harus ini. Ya, orang yang tidak bohong harus sidik kan.
Otomatis dia enak gitu, ngabohong ada kudu berimajinasi atuh. Kalau dia tidak berimajinasi mau bisa ngebohong. Makanya dia seperti itu. Oke, kalau sudah kita menemukan, berarti kita sudah memiliki gaya-gaya masing-masing. Dan ini tidak bisa. Dan Rasulullah, Rasulullah tadi atas dijelaskan sadayana aya Rasulullah. Nah, sadayana aya minimal kita apakah yang kiri atas atau yang kiri bawah, itu yang membedakan. Kalau sudah seperti itu, kita coba rangkai dalam sebuah manajemen hati. Nah, caranya bagaimana? Begini, tarik ke sini yang tengah, tarik ke sini yang tengah. Udah, coba semuanya begini ya, silahkan, jangan pakai jari kaki ya. Nah, lalu buka begini. Nah, ini jempol buka, tutup lagi. Buka yang jari yang ini. Tutup lagi. Buka yang cingir. Tutup lagi. Buka yang jari manis, coba. Kan? Kumaha Bu, biasa? Biasa. Pada icit nu urangnya ieu nya. Padahal ini yang milik kita, kenapa jadi tidak bisa? Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Kenapa ini jadi tidak bisa? Padahal itu nu urang. Betul nih, kalau ada yang bisa membuka ini, Ustadz kasih buku saya. Ya. Oke. Yang bisa ini Bu, dengan cara tetap begini. Dengan tetap begini, nggak boleh dirubah jadi gini, nggak boleh. Siapa yang bisa dibuka dengan cara tetap begini dan ini tetap menempel, cuman dibuka yang jari manisnya. Saya kasih buku 3 judul langsung. Ya. Ada? Ini seharusnya perempuan yang mudah. Laki-laki ada? Udah, taluk. Ini taluk. Ayo sok neng kumaha. Tapi harus gini Bu, harus ini neng, harus gini. Tuh, jadi kieu mah tiasa, tapi lamun kedah kieu. So, siapa yang cerdas ini langsung nanti ke sini. Ustaz kasih 3 buku. Entong dikitu-kitu Ibu. Nah, atas serang Bu. Udah, oke, taluk. Ya, kasih 1-2 detik lagi. 1, 2, ada. Udah taluk. Ini mudah. Nah, itu sepa pelit ya. Ya, oke. Ini sebetulnya mudah. Ini jari kita. Ini jari kita loh. Ya. 1, 2, 3. Ustadz gua mah. Iya kan itu jari kita kan. Nah, kenapa jari ini susah untuk dibuka kalau tidak diginikan? Karena ini adalah hati. Hati ini nggak bisa dia kecuali apa? Makanya orang kalau menikah cincinnya di sini. Ya, hati ini nggak bisa kecuali dia harus dibuka dengan hati lagi, ya. Caranya bagaimana? Enteng, entong dipraktekin kayak. Ya. Coba, ini bisa dipraktekkan kemana? Bagaimana membuka yang ini? Gampang, Anda buka aja. Ini kan jari kita, buka. Enak. Nah, begitu ya. Oke, udah? Ya, itu salah satunya. Sampai jam berapa? Waduh, 5 menit lagi. Iya kan tadi jam 9. Oke. Nah, ini. Kita lanjutkan dulu materinya. Nah, ini kita berada di zona yang mana? Coba ya. A. Nah, ini jodahnya, Bu. Ini zona otak kita berada di sini. Nah, kalau Anda tekun, zona tekun dengan zona malas berbeda. Pada saat Anda berada pada zona ini, dia optimis. Tidak perlu ada persaingan apapun dalam hidup. Kenapa? Kita tidak boleh terjadi konflik kepribadian dalam belajar. Tetapi kita harus berada pada zona yang betul-betul optimis. Walaupun banyak yang pinter, santai aja. Kenapa? Dia itu pinter di zona yang mana. Tapi kita berada pada zona yang mana. Karena manusia memiliki kapasitas yang berbeda. Tapi kalau yang malas, iri hati. Jadi anu goreng hati mah eta teh malas eta teh. Si eta mah niron. Pinter ge apal abdi mah. Sok niron di hanapeun meja.
Bari manehna mah di luhureun meja nirona teh. Ya. Kemudian yang kedua adalah zona tekun, dia pantang menyerah. Kalau yang ini adalah dia pesimis. Nggak ada semangat. Kenapa? Karena emang dia malas. Mau diajar hoream. Pendidikan mau berjalan gimana? Dirinya juga pesimis. Yang ketiga, tekun, orangnya sabar. Orang tekun dia sabar. Dan orang malas dia mudah menyerah. Ya. Geus cenah. Tapi ka dieu we. Cing sabar atuh. Terus kejar sampai dia itu bosan ningali urang. Ya, kejar terus, ya. Yang ketiga, yang keempat dia tenang, kalau yang ini gusar. Ya, orang tekun itu tenang. Dia slow, enak bu, sakinah orangnya. Kalau yang ini gusar, galau begitu kan? Ini menghangatkan, kalau ini memanaskan. Ya, jadi hangat orangnya, enak gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Damang, alhamdulillah. Ya nu ieu mah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kumaha damang nyaki we mata kadege cager kitu. Meni arah renteng ngajawabna teh. Kumaha damang mata cakola ge cager kitu. Ini asa pararanas teh gajing. Karena ieu teh kana hate teh. Kumaha cenah isuk bade mau apa nap teh? Kumaha isuk we. Tapi kalau yang hangat gimana? Gimana besok jadi gak? Insya Allah kalau Allah takdirkan kita akan bertemu lagi besok. Enak itu teh ya. Kumaha rek cenah itu teh botram teh. Cenah hoream botram wae. Beakeun duit gitu. Meni pararanas ngajawabna teh. Ya. Nah, orang ini adalah orang yang zona malas dan ini adalah zona tekun. Ya. Ini catat di otak itu ya. Ini terakhir ya. Sebelum saya tutup. Ya. Nah, ini penutupnya di sini. Kenapa? Mindset seseorang itu akan dipengaruhi oleh 3 hal. Awas, pola pikir seseorang dalam menerjemahkan sebuah pendidikan apapun. Yang di sini mungkin ada ahli riset, ada ahli biologi, ada ahli matematika, ada ahli usul fikih, ada ahli bahasa Arab. Itu tetap tidak akan, atau mindsetnya akan jelek. Dia tidak akan bagus kalau ternyata apa? Ini yang mempengaruhinya 3. Yang pertama adalah skill. Ya, skill dia. Makanya Ustadz tadi katakan, Anda bangkitkan aja skill yang ininya, yang apa ya? Yang menurut kita bahwa dia nyaman, kita nyaman di skill itu. Tidak perlu ingin memiliki berbagai skill, tidak perlu. Yang kedua adalah apa? Learning, gaya belajar dia. Bagaimana dia belajar seperti apa? Itu akan mempengaruhi terhadap apa? Terhadap mindset kita. Dan yang terakhir adalah goals. Apa? Visi kita apa? Nah, inilah ibu-ibu atau para santri dan santriwan, kita mencoba untuk menerjemahkan sebuah elaborasi kehidupan manusia dan Allah dalam ayat Quran dan dalam hadis Nabi. Innamal a'malu bin. Nah, itu dia. Silakan skill Anda keluarkan sehebat mungkin, belajar kita keluarkan semampu mungkin, dan visi kita seperti apa. Inilah yang akan merubah pola pikir kita dalam keseharian kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita mencari solusi untuk tegaknya pendidikan Islam. Ini aja. Ya. Dari bahan-bahan yang tadi Ustadz sudah saya sampaikan, ini akan menjadi sebuah pola. Insya Allah di era apapun pendidikan Islam tidak akan musnah. Pendidikan Islam akan tegak dan pendidikan Islam akan terus dicari selama manusia memiliki mindset yang positif. Tapi kalau dia tidak memiliki mindset yang positif, pendidikan yang ada di depan kita pun itu akan dibiarkan dan tidak akan dia pelajari, malahan akan ditelantarkan. Jadi kuncinya adalah di poin-poin yang tadi. Oke, itu saja dulu ya materinya yang paling pokok itu. Insya Allah nanti ada sesi saya jawab, bahasanya lah bukan tanya jawab tapi ngobrol supaya tidak terlalu serius. Yang penting kita enjoy, pulang dari sini bahagia dan mendapatkan ilmu. Anda tidak bayar di sini. Anda tidak memberikan sesuatu, tetapi Anda duduk di tempat ini itu betul-betul sudah bersedekah untuk ilmu Allah. Dan pulang dari sini qad abdullahu rizqan akhar, akan diganti oleh Allah dengan rezeki yang baru.